Supra Creative Nation terbentuk diawali dengan adanya pemikiran yang sama dalam tim yang sepandang dan searah dalam program Kalteng Semakin Berkah. Sampai selamat lingkungan saya, salam sujud keren Lembang. Sana kayak pulang. Selamat sore sahabat Cerita Tuntas sekalian, kembali mengudara bersama saya Bang Adi. Kita dari tim Supra Creative Nation. Kita hari ini mencoba berbincang santai di akhir tahun, di mana selama 2022 ini tentunya banyak hal-hal yang menginspirasi rekan-rekan sekalian, sahabat cerita sekalian dalam mengarungi kehidupan. Terutama beberapa tahun terakhir dunia terkena bencana pandemi COVID, tentu ada kiat-kiat yang nantinya ke depan akan bisa kita ambil hikmahnya. Kita akan menggali bagaimana seorang tokoh yang bisa survive dengan dunia usahanya yang luar biasa di Kalimantan Tengah. Beliau bisa saya katakan seorang inspirator juga buat kita para anak muda. Bagaimana sih menjadi seorang muda yang kreatif, berprestasi, dan mempunyai jaringan luar biasa. Di sini bersama saya Bang Tugio Wiratmojo. Selamat sore Bang. Selamat sore Mas Adi. Wah, sehat Bang ya? Mantap sehat. Mantap, semangat sekali saya lihat nih Bang. Semangat Mas. Mantap. Apalagi demi sahabat Sarita dan para sahabat-sahabat dari Supra ini Mas. Wih, luar biasa. Selamat saya ucapkan terima kasih. Memang saya akan coba menggali beliau ya. Beliau ini memang kalau kita bicara tentang kelahiran, tidak ada seseorang pun yang menginginkan dia lahir di mana. Itu sebuah takdir buat beliau. Beliau memang berada di luar dari Kalimantan, bukan terlahir dari orang Kalimantan, tetapi beliau mengabdikan kehidupannya, dirinya untuk Kalimantan itu bahkan melebihi dari usia dia yang berada di luar Kalimantan. Oke, Bang Tugio, saya tuh pengen mendengar cerita deh. Bang Tugio itu kecilnya itu bagaimana, terus bagaimana sih sampai bisa merantau ke Kalimantan? Terima kasih Bang Andi. Jadi memang saya ini sejak kecil berada di sebuah pedesaan, sebuah perkampungan di mana kedua orang tua saya juga seorang petani dan ibu saya juga sebagai seorang pedagang. Di mana saya dari kecil dididik untuk bagaimana bisa berpikir untuk berkreatif dan berinovatif. Bukan hanya saja saya diperintah, tapi saya memang bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh orang tua dan bagaimana saya harus meng-create itu untuk bisa saya pergunakan potensi itu. Nah, maka dari itu Mas Adi dan sahabat semua, saya dari kecil tidak pernah sekali lagi mengharapkan, apalagi minta kepada orang tua. Dari saya mulai duduk dari kelas SD, itu saya sudah sudah berjuang sendiri. Meskipun sesungguhnya saya minta pun diberikan. Tapi niatan untuk minta itu bagi saya adalah sesuatu yang saya aja sendiri bisa, ngapain harus minta? Dikesampingkan lah bahasanya begitu. Nah, maka dari itu, dari sejak kecil SD itu Mas Adi, di perkampungan kami di daerah Solo itu, kalau ada hajatan pernikahan, sunatan ataupun kelahiran itu pasti ada sebuah ada pertunjukan lah, ada wayang kulit, ada wayang orang, jagungan itu, di mana sudah menjadi tradisi orang desa di Solo itu kalau mau jagungan harus
bawa rokok Merokok. atau bawa ya minimal Beras gula gitu. nah kayak gitulah, gula, beras, uang. Dan kalau anak muda zaman dulu belum ada parfum, Betul. adanya tisu pewangi mandor. Pewangi. Zaman dulu ada masih ingat nggak? Mantap. Iya, saya pernah itu. Nah, ingat ya. Iya. Jadi kesempatan itulah saya pergunakan untuk saya berjualan rokok, kemudian gula, kemudian permen, pewangi, dan ya sejenisnya. Itu masa-masa SD itu ya? Masa-masa SD. Masa SD. Dan itu selalu saya mengambil tempat di pintu masuk orang yang punya hajatan. Luar biasa ya. Nah, gitu. Jadi tidak perlu pakai tenda, tidak perlu pakai apa. Saya hanya meja kecil, saya taruh barang-barang di atas meja begitu. Dan saya akan jual dengan harga yang sangat relatif lebih murah daripada pedagang. Nah, taruh meja itu memang inisiatif sendiri atau memang ada saran dari orang tua atau gimana? Inisiatif sendiri, jadi saya bawa Oh, ya. meja dari rumah. Persiapannya matang ya? Persiapan matang. Dan enaknya Mas Adi, kalau di perkampungan di desa itu, kalau kita jualan itu dikasih makan, Mas. Oh iya. Jadi kalau orang tamu dikasih makan, kita dikasih makan, dikasih minum, jadi semua gratis. Kayak dianggap meramaikan Nah, juga. kayak meramaikan, kita dapat untung dan bisa juga apa ya, belajar tata krama orang kampung itu bagaimana dan sebagainya. Nah, dari situlah setiap itu saya punya keuntungan yang cukup. Saya dari kecil itu sudah punya duit sendiri. Jadi bukan hanya saja berjualan apa yang saya sampaikan di depan tadi, saya pun ikut bekerja di sawah, ikut juga gelidik itu apa bahasanya? Buruh ya. Buruh di perkebunan tebu. Gimana kalau buruh perkebunan tebu itu kalau kita mupuk Ya. itu satu bedeng, bulat namanya itu Rp10. Rp10. Kalau bersihin daunnya Rp15. Nah itu saya ada lakukan semua itu, ikut juga itu. Jadi tidak ada hari tanpa usaha. Tidak ada hari tanpa usaha, tanpa bekerja. Pasti saya pulang sekolah bekerja. Itu sehingga sejak kecil saya memang punya pemikiran bahwa hidup ini harus lebih, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Berarti memang jiwa bisnisnya itu tertempa sejak kecil sudah inisiatifnya itu ya, jiwa bisnisnya kalau saya lihat itu. Sebenarnya menurut saya iya, tetapi sebenarnya itu juga karena keinginan saya. Ya, itu. Keinginan saya itu melihat karena ibu saya seorang pedagang, Iya. terus bapak saya seorang petani, di mana menurut saya pedagang itu setiap saat punya uang. Darah bisnisnya dari ibu ya. Dari ibu saya, jadi punya uang, sehingga tidak ada salahnya kalau kita menjadi seorang pedagang. Nah, Mas Tigio, di masa kecil ini kan selalu dalam konteksnya mindsetnya itu bagaimana mencari uang. Ya. Apakah itu ketika Mas Tigio menempuh pendidikan sekolah, misalnya SD, SMP, SMA itu, apakah itu tidak terganggu dengan sistem yang Mas Tigio terapkan waktu itu bagaimana mencari uang itu? Ya. Jadi hajatan itu kan bukan setiap hari, Bukan setiap ya hari, kan? ya. Mungkin sebulan hanya sekali 2 kali. Yang seringnya saya hanya bekerja di sawah. Di sawah. Kalau hari Minggu ada buruh tebu kan juga nggak setiap hari, nggak setiap saat, hanya kadang-kadang aja lagi mupuk, ikut mupuk itu hari Minggu saya bisanya. Kalau nggak hari Minggu saya juga nggak bisa. Saya harus tetap mengedepankan sekolah nomor 1. Ya. Tidak menghilangkan kegembiraan sebagai anak yang sekolah, bermain sama teman-temannya itu enggak ya? Jadi saya tetap harus sekolah. Dan tetap juga harus kalau main sore jam 4:30 main bola voli. Itu tetap saya lakukan. Hobi itu ya? Hobi. Bola voli saya lakukan sampai jam 5:30. Nanti dan seterusnya begitu di masjid juga saya lakukan. Ya, habis maghrib saya di maghrib itu saya lakukan tanpa saya mengurangi sebagaimana layaknya sebagai anak-anak di desa. Jadi tidak hanya kalau malam minggu anak-anak teman-teman itu pada grup-grup ke sana kemari, itu saya nggak ikut. Saya paling ikut sebentar, saya pulang karena saya harus belajar. Saya nggak mau seperti mereka karena saya punya cita-cita yang berbeda dengan mereka gitu. Nah, jadi mereka ke sana kemari ya silakan, tapi saya pamit pulang. Nah, itu di desa itu dari SD, SMP gitu? SMA. Sampai SMA ya? Ya. Sampai SMA ya. Terus mohon maaf, Mas Tigio berapa saudara ya? Saya berenam. Berenam ya? Ya. Mas Tigio nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 Ya. Tapi dari 6 ini yang bakat dagangnya
dan ibu itu apa hanya Mas Dio sendiri atau saudara-saudara yang lain? Semua pedagang. Semua ya. Semua ya, artinya saling support ya. Ya, gitu semua ya? memiliki bakat berdagang masing-masing, Masing-masing. tapi dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada Gitu. cara dan varian yang beda ya. Ya, gitu. Nah, oke, dari SD, SMP, SMA semua itu di salah satu pedesaan di Solo, Ya. terus semua bisnis pedagang. Nah, terus jalur tingkat perguruan tinggi, Mas. Jadi pada saat saya SD itu memang selalu juara. Iya, betul. SMP juara, SMA mewakili sekolah Betul. untuk kemana-mana, termasuk PMDK, termasuk namanya cerdas cermat tingkat SD, SMP, SMA, P4 itu udah kesana kemari lah, gitu kan. Nah, pada saatnya itulah saya harus memiliki cita-cita yang lebih daripada orang lain. Betul. Nah, pada saat saya SMA, orang tua saya itu menghendaki saya nggak usah sekolah lah, gitu. Nggak usah melanjutkan lagi. Bisa melanjutkan, cukup dengan SMA. Cukup SMA saja, terus berdagang atau bertani karena ada lahan yang harus digarap, gitu kan. Nah, ternyata itu pemikiran bapak saya. Ya, karena rata-rata kan orang tua ingin ada yang mewarisi. Nah, itu karena udah cukup, katanya nanti kamu udah bisa inilah, gitu kan. Nah, terus ibu saya kalau pengen sekolah ya sekolah aja. Kakak-kakak semua sekolah katanya. Saya kakak-kakakmu nggak sekolah, bapak. Tapi kamu harus sekolah. Nah, gitu. Nah, saya pikirkan itu adalah supaya saya itu pasti diterima. Karena pikiran saya itu kan kalau di Pulau Jawa terlalu banyak kompetitor ya. Ya, Keinginan saya waktu itu sebenarnya UGM atau UNDIP atau UNS kan. UNS. Keinginan saya sebenarnya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya ingin pasti masuk, saya itu udah berkeyakinan 100% saya pasti bisa masuk. Nah, tapi dengan catatan harus ngambil di luar Jawa. Pilihan itulah saya tepatkan di Palangkaraya. Jadi saya mengambil FKIP Fisika, jurusannya Fisika di Universitas Palangkaraya. UPR. Unpar. Tepat pada saat pengumuman ya pasti keterima karena saya sudah punya keyakinan pasti keterima karena saya memiliki kemampuan yang cukup lah kalau itu kan gitu. Nah, ceritanya gitu. Jadi setelah itulah saya harus berhijrah ke Palangkaraya tahun 1991. Jadi tepatnya di bulan Juli tahun 1991 saya ke Palangkaraya tanggal 16 Juli. Artinya masa hidup itu lebih besar di Kalimantan Tengah ya. Nah, jadi saya udah 31 tahun berarti. 33 tahun. Nah, 33 tahun berarti. Ya. Iya kan dari 18 ya 17 ya. Nah, dari 17 sampai sekarang itu dari Saya di sini di Kalteng dan memang betul-betul yang benar-benar saya tidak pulang kampung itu 5 tahunan. 5 tahunan. Benar-benar saya nggak pulang kampung, cuma di sini. Gitu. Jadi Maka komunikasinya susah ya waktu itu ya. paling hanya surat sama telegram dan paling apa namanya mas, telepon tunggu zaman dulu masih ada kan? Telepon koin ya. Bukan telepon tunggu. Yang di wartel itu ya. Di wartel kan ada, Iya. ada telepon tunggu. Jadi nanti kan saya kalau telepon bapak saya nggak bisa. Jadi bapak saya suruh telepon ke nomor ini yang kita tunjukin kan. Ya, Jadi saya tunggu di wartel di Ahmad Yani itu. Dulu kan wartelnya yang paling gede kan Ahmad Yani. Punya Telkom itu ya. Nah itu mas. Jadi setelah itulah saya di Palangkaraya. Saya di Palangkaraya ini waktu saya masuk pertama kali, saya sebenarnya sudah nggak ini. Saya menangis pada sini. Pesimis ya. Menangisnya gini. Tadi saya naik pesawat dari Surabaya ke Palangkaraya hanya 50 menit. Ya. Pada saat saya ingin pulang, saya jalan kaki setahun pun nggak sampai. Pikiran saya gitu. Betul. Karena kan lewat laut, lewat apa kan? Iya. Kalau darat semua mau saya 1 tahun ya kita jabanin kan, bisa pulang gitu kan. Tapi pikiran saya nggak bisa pulang kalau nggak punya duit kan gitu kan. Waktu itu saya kalau naik bis air ke Banjarmasin sehari semalam mas dari Palangkaraya. Iya, naik bis air yang apa namanya Eka Sinta, terus Maluku Harapan. Nah, punya yang Pak Haji yang kampus bisa apa namanya itu? Itu jadi saya sering naik itu kalau ke Banjarmasin kan. Itu 1 hari semalam Pak, dari sini jam 11, besok subuh baru sampai kalau nggak kandas. Kalau kandas nanti jam 9 lagi. Kandas gitu ya. Nah,
gitu. Baru Jadi nanti ke Surabaya lagi tuh. baru Surabaya naik kapal laut lagi. kapal laut pun belum tahu kapan jadwalnya. Betul. Nunggu dulu di Banjarmasin. Nah, zaman itu cerita masa lalu, tetapi setelah saya berada di sini kurang lebih 1-2 bulan, saya bisa melihat opportunity yang ada di Palangkaraya. Nah, Begitu besar peluang di sini yang mana kita bisa pergunakan dan kita ambil. Pada waktu itu untuk mengambil opportunity itu kan saya pas-pasan uangnya. Iya betul. Uang untuk bayar sekolah, bayar kos, bayar ini semua kan habis. Bagaimana saya bisa mendapatkan modal? Nah, harus kita berpikir yang disebut dengan kreatif dan inovatif. Disitulah saya memanfaatkan namanya kreatif dan inovatif. Nah, gitu. Yang pertama yang saya lakukan awal adalah tahun 91 itu awal sekali Mas, saya ikut pekerja bangunan. Bangunan. Nah, sebulan dapat duit itu cukup lah. Iya. Kan zaman dulu ya dibayar sehari 5.000 aja udah senang kan? Udah senang sekali kan? Baru lepas ya. Nah, baru lepas sudah senang kan sambil sekolah kan? Iya. Nah, setelah sebulan saya ikut ini sampah itu, pekerja sampah itu. Pasukan kuning itu. Nah, bukan benar tapi ngangkatin yang kalau sekarang pasukan kuning belum ada, Iya, pasukan belum kuning ada. belum ada. Ah. Hanya ngangkutin dari TPS ke TPA. Nah, itu ya kira-kira 2 bulanan. Itu kerjanya harus subuh-subuh Mas. Iya. Nah, itu saya lakukan. Setelah itu semua saya lakukan, saya yang agak enakan lagi karena masa mau kerja kayak gini, tapi itu tujuan saya bukan untuk ini Mas, hanya untuk mencari batu loncatan, mencari modal. Bukan saya mau kerja di sini terus gitu kan, saya hanya ingin mencari modal, mengumpulkan modal. Karena kalau nggak saya begitu, mungkin akan susah untuk mendapatkan modal awal. Meskipun sebenarnya modal awal itu sekarang karena kita udah belajar banyak ini bukan hanya uang kan gitu. Tapi waktu itu saya perlu modal yang bentuknya uang. Karena saya di sini belum punya network, belum punya ini ya. Sehingga satu-satunya yang saya cari adalah bagaimana saya mendapatkan rupiah. Ya, itu tadi yang paling mudah, jadi kuli bangunan gampang ya kan. Jadi tukang sampah mudah gitu kan. Jadi nggak usah bingung-bingung gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu saya menjadi guru les. Ini yang membuat saya mencetak uang. Iya. Jadi guru les SD, SMP, SMA saya bikin ini kelompok. Kelompok 1 ini ada 10 orang. Gitu. Kelompok 2 10 orang. Kelompok 3 10 orang. Jadi satu orangnya bayar 5.000 per bulan. Ya, 5.000. Tapi kalau 10 orang kan 50.000. Satu kelompok sini, kelompok sana 50.000, kelompok sini 50.000, udah 150.000. Itu menggunakan tempat itu. Tempatnya di tempat orang-orang. Oh, tempat mereka aja. Nah, Mereka langsung berkumpul. gitu ya. Nah, Jadi gurunya yang berkunjung ke sana ya. Saya yang berkunjung ke sana. Ah, iya. Nah, nanti saya masih naik sepeda panjang gitu. Sepeda. Tahun 91. Nah, dari situlah saya bisa mengumpulkan uang yang berlebih. Iya. Saya rasa bisa jauh dari cukup. Karena kuliah hanya bayar per bulan 20.000. Ya kan? Saya dari satu tempat 50.000 dapat. Kalau bisa 4 tempat saya udah dapat 200.000 sebulan kan. Nah, dari situlah Mas Adi, jadi saya terus memikirkan kembali sampai yang disebut dengan saya bukan hanya anak SD lagi, jadi anak SMP, anak SMA, ya. Dimana kalau SMP SMA kan biayanya lebih mahal. Iya. Nah, itu dapat duit lebih banyak. Terus karena saya punya keahlian sudah bisa menguasai komputer tahun 91 itu belum banyak orang di Palangkaraya yang bisa menguasai komputer WS, Lotus kan, di base itu belum banyak kan. Nah, saya juga 286 ya. Nah, biasanya PC XT 286 bukan AT lagi, XT, monokrom lagi. Monokrom lagi. Yang boxnya gede, Ya, gede. jadi dari situlah saya bisa mendapatkan. Ya. Nah, jadi saya sudah mulai belajar bisa mengajari komputer orang, lalu juga menerima pengetikan. Jadi dulu mohon maaf nih, banyak dosen yang menggunakan jasa pengetikan saya. Betul. Jadi kalau saya ngedit, ngetik itu semua saya dulu. Jadi saya banyak punya duit akhirnya. Dari situlah Mas Adi, saya satu-satunya mahasiswa mungkin tahun 90 udah bisa. Luar biasa. Ya. Inspiratif. Ya, jadi 92 saya sudah bisa beli rumah. Tapi itu nggak ganggu kuliah ya? Enggak ganggu. Nggak ganggu ya.
hampir Atau karena jasanya sering digunakan dosen, akhirnya dosen paham-paham aja gitu enggak, karena dosen yang saya bukan dosen yang dosen mata kuliah saya ya, bukan dosen. karena saya kan sering ke balai penelitian. Kan dosen-dosen itu kan ada yang dari sosial, dari ekonomi, dari FKIP Jadi lain. macam-macam jurusan ya, Macam-macam jurusan. Pokoknya saya hanya membantu mengetikkan aja, mengetik sama mengedit, mengapa semua lah. Nah dari situlah per lembar zaman dulu berapa ya? 200 ya, atau 50 saya udah nggak ingat lagi. Tapi dari situ saya banyak lah. Di samping itu ada yang saudara kita yang kerja di balai penelitian itu kan membantu juga teman-teman dosen yang peneliti. Ya dia yang anukan ke saya ke dia, gitu aja intinya. Jasanya saya melalui dia. Dari situlah saya punya duit yang cukup, makanya tadi 1992 saya sudah bisa beli rumah. Jadi secara otomatis terbangun jaringan jadinya. Terbangun jaringan yang cukup baik sehingga saya termotivasi juga lebih. Dan akhirnya saya banyak dipercaya oleh orang, termasuk para pejabat-pejabat di Kalimantan ini banyak yang percaya. Salah satunya dulu adalah Pak Sekda, itu banyak percaya sama saya. Terus saya akhirnya berjualan komputer. Tapi sebelum jualan komputer saya jualan juga teralis, Mas. Jualan teralis, jualan pagar, jualan baju. Itu masih kuliah. Masih kuliah. Masih mahasiswa ya. Masih sehingga saya itu praktis sehari semalam. Kalau pas masih mahasiswa itu paling tidur 2 jam 3 jam. Tidurnya pun tidak di tempat tidur, Di depan komputer. di depan komputer sambil menyandar di kursi begini. Jadi inspirasi. Hampir tidak pernah tidur. Jadi ya, tapi semangat. Semangat. Saya semangat luar biasa. Jadi boleh dikatakan hampir nggak pernah namanya masuk angin, sakit, itu nggak pernah merasakan. Karena semangat. Kalau semangat, senang itu kan penyakit hilang semua. Penyakit hilang. Nah, ya itu salah satunya, Mas. Ya, gitu, Mas. Ini step pertama, Mas. Luar biasa. Oke, sahabat cerita, kita break sebentar. Sangat tertarik sekali saya lihat kisah dari Bang Tugio ini. Beliau ini salah satu teman lama saya, sebenarnya teman lama, kita sering berkomunikasi. Dia cuma lama sebentar, beliau makin melejit ke atas, ini perlahan jalannya. Oke, sahabat cerita, kita kembali di sesi kedua. Sangat menarik ya, perjalanan seorang Tugio Wiratmojo. Abang saya satu ini penuh inspiratif loh. Dari kecil untuk bermain ataupun apa, tidak ada waktu bagi beliau untuk yang tersia-sia gitu ya. Bagi beliau waktu adalah tempat dia berkarya, tempat dia berusaha, sehingga apa yang dia inginkan tidak akan merepotkan orang tuanya. Bukan begitu Bang Tugio ya? Siap. Oke, Bang, sebelum Abang menginjak ke dunia bisnis profesional ya kalau tadi itu kan bagaimana memenuhi kebutuhan untuk membangun sebuah jaringan. Ada nggak dari kecil Abang sampai Abang sebelum ke dunia profesional itu pengalaman yang paling berkesan dan paling menarik buat Abang yang hingga sampai sekarang tuh terkenang terus loh, dan itu menjadi motivasi buat Abang? Kenangan itu sangat banyak sekali. Banyak gitu ya. Banyak Yang paling sekali. spesifik aja Bang. Yang paling Satu, berkesan. itu ditipu orang. Gitu ya. Satu. Yang kedua, dimaki-maki orang. Iya. Ya. Bisa gitu ya. Yang ketiga, dihina-hina orang. Itu membuat kita untuk bisa bangkit. Bangkit gitu ya. Jadi kalau ada orang yang memaki kita, kalau ada orang yang menghina kita, itu kita doakan saja. Doakan Itu terbaik ya. semua ternyata adalah obat untuk kita bisa bangkit. Sama sedikit. Itu terjadi, Mas. Jadi itu saya alamin beberapa kali sehingga akhirnya Bisa diceritakan nggak? ya itu sangat konfidensial Oh, ya. iya. Intinya karena iya. ditipu, dihina, kemudian dimanfaatkan, itu menjadi akhirnya kita harus belajar. Gitu ya. Harus belajar bagaimana supaya tidak ditipu, bagaimana supaya tidak dihina, bagaimana supaya tidak dimaki-maki. Itu yang harus kita bisa membuktikan bahwa kita harus bisa, dan kita selalu saya menyampaikan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu saya lakukan terus. Nah, langkah Abang untuk melakukan hal itu, kalau tadi kan memang caranya tidak ditipu, tidak dihina, tidak dimainkan orang, diri dan sebagainya. Tapi kan ada langkah apa yang Abang ambil? Satu itu tentu adalah belajar. Itu satu. Belajar tentu, kalau ditipu dagang tentu kita harus belajar dengan ilmu perdagangan yang lebih baik, ya kan?
dihina masalah apa? Karena dihina kita, oh kamu orang kampung begini, misalnya kan. Akhirnya kita harus memperbaiki diri, penampilan kita harus menarik, performa kita harus jaga, ya kan? Branding diri ya. Branding. Itu salah satunya juga. Terus kemudian misalnya dimaki-maki, masalah apa dimaki-maki misalnya? Oh kamu gak konsekuen, nah, kita harus konsekuen. Nah itu salah satunya, sehingga semua kita perbaiki untuk kita bisa mewujudkan bahwa kita tidak bisa diperlakukan seperti itu lagi. Itu yang harus kita lakukan. Nah, dari situlah kita harus belajar. Makanya pada saat ada program apapun saya pasti ikut. Ada zaman dahulu kala pertama kali ada namanya ESQ saja. Saya itu ikut kelas yang pertama. Ada kuliah ini pasti saya ikut. Makanya pada saat saya menjadi mahasiswa, saya selalu menjadi asisten dosen. Baik dosen di FKIP maupun di teknik sipil. Saya malah dari FKIP tapi jadi asisten dosen di teknik sipil. Ya kan? Terus saya di samping itu, saya di waktu kuliah mendapat beasiswa terus mas. Beasiswa dari Super Semar, pengembangan potensi akademik dan tunjangan ikatan dinas. Sehingga hampir saya sekolah nggak bayar, makanya saya sampai hari ini nih, saya selalu mendoakan yang namanya Pak Jenderal Soeharto. Ya. Karena dengan program Super Semar dan sebagainya itu, saya merasa saya bisa terbantu. Dan saya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Itu yang banyak program bangsa itu terbantu dalam program beasiswa. Nah itu yang makanya sampai hari ini setiap habis sholat subuh pasti saya kirim Pak Soeharto itu surat al-Fatihah. Surat doa buat beliau supaya beliau diterima yang Maha Kuasa dengan sebaik-baiknya, karena sudah memberikan bantuan kepada seluruh anak bangsa sehingga bisa menyelesaikan studinya dengan baik melalui program Super Semarnya. Nah itu yang saya lakukan sehingga saya bisa selesai kuliah meskipun dengan susah payah. Saya termasuk wisuda angkatan pertama di strata 1 fisika di sesama kelas kita, sesama angkatan saya gitu. Angkatan saya itu yang wisuda pertama kali 4 orang, salah satunya adalah saya. Meskipun dengan kerja keras yang saya lakukan, tapi tetap saya menjadi termasuk yang angkatan pertama yang berwisuda. Ya, yang saya tangkap tadi adalah mendoakan kebaikan terhadap orang lain itu sama dengan membuat diri kita menjadi lebih baik. Oke, sahabat saya tadi yang lebih menarik lagi ini ada nih, kita gali beliau tadi jaringan bisnisnya ini luar biasa. Tapi saya pengen menggali itu, kita cari tahu beliau memulai bisnis profesionalnya itu kapan. Nah, Bang Tugio nih, bisnis profesional yang abang lakukan kapan gitu ya? Sebenarnya sejak saya di Palangkaraya, saya sudah melakukan bisnis yang profesional, tapi belum memiliki badan hukum. Badan usaha belum ada. Mulai dari guru tadi, mulai dari jualan komputer, jualan macam-macam elektronik, sepeda motor, televisi, baju, macam-macam itu saya sudah lakukan, tapi belum punya badan hukum. Tepat pada tahun 1996 saya membuat badan hukum yang disebut dengan CP Tunas Arta Pratama. Itu pertama kali saya membuat badan hukum. Setelah itu saya kaget, kayak semacam terhipnotis gitu. Setelah ke notaris, tanda tangan di notaris keluar direktur utama. Kok enak sekali ya, jadi direktur utama teman ke notaris, tahu-tahu jadi direktur utama. Itu saya kayak terhipnotis. Terus saya belum punya apa-apa ini gitu kan. Kok bisa jadi direktur utama? Kesan saya bahwa direktur utama itu kan harus wah ya kan, semangat gitu ya kan. Ternyata dengan begini saya menjadi direktur utama, udah menjadi bukan kartu nama yang bagus lagi kan. Nah dari situ saya bangga dan saya mewujudkan itu menjadi yang terbaik seperti yang apa yang ada dalam pikiran saya. Kalau direktur utama itu harus punya ini. Nah itu dari itulah saya membuktikan. Nah tahun 96 pada saat pembukaan Tunas Arta Pratama itu, Mas Adi dan sahabat Sarita, waktu itu lagi top-topnya Kiai 1 juta umat namanya Zainuddin MC. Iya. Ya. Saya sudah mulai berpikir bagaimana ilmu marketing berjalan. Jadi pada saat Pak Zainuddin MC mau
tablik akbar di Palangkaraya waktu itu diundang oleh pemuda Pancamarga atau apa ya, waktu itu Pak Bustomi Idris itu ketua panitianya. Itu mengundang beliau di lapangan Sanaman Mantike untuk tablik akbar. Saya mencari orang yang paling dekat dengan Pak Zainuddin itu siapa. Saya cari di Palangkaraya nggak ada yang terdekat, pokoknya sangat dekat. Akhirnya saya ketemu teman di Malang namanya Pak Edi Sujetto. Itu orang yang sangat dekat dengan Pak Kiai Zainuddin MZ. Saya telepon dia, Pak Edi, besok sore Pak Kiai Zainuddin MZ mau tablik akbar di Palangkaraya. Bisa nggak Pak Edi datang ke Palangkaraya, ajak Pak Zainuddin untuk buka toko saya. Nah, gitu ceritanya. Pertama kali kan saya udah menggunakan ilmu marketing ini kan. Branding. Nah, ternyata Pak Edi betul-betul datang. Waktu itu ada pesawat namanya Sempati Air dari Surabaya ke Palangkaraya. Saya jemput waktu itu jam 7 pagi, Pak Zainuddin datangnya siang. Saya udah punya mobil itu Mas, tahun 9 itu udah punya mobil, udah punya rumah, udah komplit Pak, kan? Sudah selesai kan. Nah, setelah itu saya jemput Pak Edi, ajak makan dulu, ajak ke kantor ya. Siang pas Pak Kiai datang, kita ikut jemput. Pak Kiai itu langsung pelukan sama teman saya itu. Wah, pelukan, CPK langsung bicara. Pak Kiai minta bantuan nanti sore buka toko saya, kan tokonya Pak Kiai juga kan gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, yang Maha Kuasa memberikan jalan. Dan beliau berkenan setelah acara tablik akbar di Sanaman Mantike, beliau itu langsung datang ke toko saya di Ayani itu. Sampai yang foreinernya bingung kenapa ke situ, karena tidak ada koordinasi dengan foreinernya. Sampai itu akhirnya sampai ke tempat saya, datang ke ruang saya depan, ruang kantor, ruang tengah, ke tempat showroom karena agak bentuknya miring-miring gitu dulu kan Mas tahu kan. Terus ke dapur, setelah dapur duduk di tengah. Akhirnya kita makan buah, kita kupasin buah apel. Setelah makan buah langsung berdoa. Pada saat itulah seluruh orang sekeliling pasar datang semua. Kaget kenapa Pak Kiai ke situ? Semua orang di situ mengatakan tokonya Pak Kiai mau dibuka. Jadi gitu ceritanya. Ini tokonya Pak Kiai nih mau dibuka. Betul, jadi akhirnya image di masyarakat bahwa ini tokonya Pak Kiai, bukan tokonya Pak Tudio, bukan. Tokonya Pak Kiai Zainuddin dibuka toko komputer di Palangkaraya. Marketingnya jalan. Ini. Jadi setelah itu, besok pagi Mas yang terjadi apa? Orang mau beli komputer banyak, barangnya belum ada. Inden jadinya yang semua. Inden, jadi semua barang dari Surabaya, Jakarta banyak Mas. Saya itu benar-benar waktu setelah Pak Kiai itu datang, ya. Itu order luar biasa. Barokah luar biasa. Nah, saya doakan juga untuk beliau nih. Amin. Karena sudah memberikan jalan untuk saya, untuk Pak Kiai. Betul loh. Jadi terima kasih. Ini salah satu jalan yang ilmu marketing harus dipakai. Betul. Dan seperti yang sekarang Mas Adi pakai, Mas Adi aja tadi mau ada acara di mana panggil YouTuber, ya kan? Nah, zaman dulu belum ada YouTuber, yang ada Kiai 1 juta umat, saya undanglah Kiai 1 juta umat untuk mendoakan saja Mas, tapi ternyata berkahnya luar biasa. Itu baru satu Mas. Nah setelah itu setelah komputer berjalan, saya kembangkan usaha yang lain. Sampai yang ada saya menjadi dealernya Telkomsel, dealernya Satelindo zaman dulu, dealernya Merpati, Wartel, penjualan macam-macam barang semua. Banyak sekali yang saya kembangkan, di mana salah satu awal penjualan handphone juga di tempat saya, servis handphone di tempat saya, semuanya ada di situ, dan itu berkah daripada doa dari Pak Kiai Zainuddin. Itu usaha saya pertama. Nah, untuk selanjutnya saya sudah bergabung di Himpunan Pengusaha Muda tahun 98 bergabung di HIPMI bersama dengan seluruh tokoh pengusaha Kalimantan Tengah yang menurut saya sudah besar. Zaman dulu itu ada Pak Sahrani Budi, Pak Surawi, Pak Sulaiman Silam, Pak Taunjung Haji, Pak M. Harijal, Dujun H. Umar, Leo Mandala, Tasuri M. Nur. Itu kita dulu udah pengusaha besar Mas.
saya bisa dipercaya untuk itu. Pak Topa, Adunarang, Orang-orang top semua orang itu. top semua. Tahun 98 pernah karena ada krisis itu ikut demo di pemerintah juga saya ikut, bahwa ada masalah-masalah itu kita ikut bergabung untuk bagaimana demo untuk memperbaiki suasana saja, bukan Betul. apa-apa. Dan itu terus akhirnya saya memiliki network di seluruh Nusantara, mulai dari HIPMI itulah Ya. saya memulai mengembangkan diri, dan saya memang benar-benar aktif, bukan hanya saya sebagai pengurus HIPMI. Saya memulai karir di HIPMI dari mulai departemen, naik ke kompartemen, naik ke sekretaris umum, naik ke ketua umum, Betul. naik ketua Korwil Kalimantan di HIPMI. Ya. Nah, di HIPMI semua. Sehingga pertemanan saya boleh dikata, Mas boleh cek teman-teman HIPMI Indonesia pasti sebagian besar kenal Sejarah ini. sejarah nama saya. Dan setelah itu karena kita selalu memberikan juga mewarnai, jadi saya selalu menyampaikan kalau kita hadir dalam sebuah kegiatan jangan hanya sekedar hadir dan gerubyuk Ya. sana sini, tapi kita harus hadir untuk mewarnai, untuk membawa nama siapa? Kalimantan Tengah. Saya selalu membawa masa depan Indonesia, masa depan dunia ada di Kalimantan Tengah. Kontribusinya luar biasa. Itu selalu saya kedepankan itu. Nah, itu salah satu, sehingga pada saatnya saya habis di HIPMI tahun 2005, saya terus menjadi Korwil Kalimantan sampai 2008. 2008 saya berhenti sebentar, tapi saya ada jabatan di saya juga ikut di KNPI, di Apkomindo, di di Kopin, kemudian UPPKS, banyaklah yang saya Asosiasi semua saya ambil jadi ketua umumnya kan. Nah, akhirnya di 2010 saya berdasarkan ketetapan dan amanah teman-teman dicabut menjadi ketua Kadin Kalimantan Tengah untuk periode yang pertama. Nah, dari situlah saya setelah mulai HIPMI tahun 98 saya sudah lagi ngambil S2 dan saya lanjutkan juga S3 waktu itu ada programnya. Dari situlah saya punya banyak inspirasi dan masukan dari para guru besar. Salah satu yang menginspirasi saya adalah Mas Adi, bahwa Profesor Hosni Suraji itu menyampaikan bahwa kejayaan Sailendra, dinasti Sailendra hanya 30 tahun. Ini Pak Harto sudah 30 tahun lebih. Pasti setelahnya akan ada krisis yang luar biasa. Nah, kalau ada krisis yang dipentingkan apa kebutuhannya? Perut. Nah, makanya karena ada kebutuhan perut, tahun 98 itu Mas, awal 98 saya buka toko namanya Beringin Jaya. Nah, dari situlah cikal bakal Megaton yang sampai berkembang menjadi 23 cabang. Ya, terus berkembang menjadi 23 cabang. Sampai berkembang yang ada namanya Metos, Metos Square. Terus berkembang sampai hari ini ada McDonald, ada Rocket Chicken, ada macam-macam. Insya Allah alhamdulillah itu diberkahi oleh Allah. Luar biasa kerajaan bisnisnya. Dan di samping itu juga kita selalu berkreatif, berinovatif, berkolaborasi. Jadi harus kita kolaboratif dengan para pelaku usaha lain, bersahabat dengan teman-teman lain, sehingga pada saat kita susah dibantu oleh teman yang berbahagia. Pada saat teman lagi susah kita harus membantu dengan orang yang lagi susah supaya kita tetap juga berbahagia. Nah, itu yang terus kami kembangkan sampai hari ini. Alhamdulillah, kalau orang lain mau pergi kemana kita juga bisa ikut, mau ke luar negeri juga kita bisa ikut, kita bisa mengimbangi dengan apa yang bisa mereka kerjakan. Dan terus kita akan mengembangkan diri itu untuk bisa mewarnai dan bisa menginspirasi daripada seluruh pelaku usaha, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah dan Indonesia. Dan pada waktu itu tahun 2010 saya salah satu 40 pelaku usaha Indonesia yang dapat penghargaan dari Presiden. Isinya adalah satu dari 40 pelaku pengusaha Indonesia yang menginspirasi Indonesia. Luar biasa, sebagai inspirasi. Nah, jadi itu salah satu dari Kalimantan Tengah ya. Dan bukan hanya itu Mas Adi, bukan sedikit ini, setiap ada ratas dengan Presiden, saya selalu mewakili Indonesia Tengah untuk bergabung dengan rapat di Istana Negara bersama Presiden. Itu salah satunya. Jadi itu dan sampai tahun 2020 menjadi tetap ditempatkan dan dipercaya oleh teman-teman jadi ketua Kadin Kalimantan Tengah.
Itu yang kisah sedikit tentang daripada perjalanan usaha, dan sampai hari ini saya mengembangkan usaha di Kalimantan Tengah, di Jakarta, di Sulawesi. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini berkaitan dengan kuasa dan semua saya pasti, karena saya sudah tinggal di Kalimantan Tengah, tinggal di Palangkaraya. Sekali lagi Mas Adi tadi, ini sudah menjadi takdir saya, lahir di Pulau Jawa, besar di Kalimantan Tengah. Jadi ini Sebenarnya pengabdiannya mulai dari Kalimantan Tengah. dari Kalimantan Tengah. Jadi bagaimanapun ini adalah masa tua saya, masa depan saya ya ada di Kalimantan Tengah. Mas, gini, tadi kan masa dari Mas kecil sampai sukses sekarang seperti ini. Nah, Mas Tugio ngelihat ya, Bang Tugio melihat Kalimantan Tengah sendiri, bagi Bang Tugio itu bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun. Setelah itu ada pandemi yang di 3 tahun ini ya, pandemi ini sudah 3 tahun ini. Nah, terus bagaimana harapannya Kalimantan Tengah ini bisa keluar dari pandemi ini sendiri? Jadi saya yakin Kalimantan Tengah ini kaya akan sumber daya, Betul, khususnya sumber daya alam. betul. Maka kalau menurut saya slogan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu Kalimantan Tengah akan bisa. Iya, Kalimantan Tengah Akan bisa mewujudkan dan membuktikan bahwa Kalimantan Tengah akan bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat terkait adanya pandemi COVID-19. Nah, dengan COVID kemarin itu di dunia usaha Kalimantan Tengah itu sangat ada berpengaruh besar, atau biasa saja, atau bahkan datar saja? Memang ada potensi untuk menuju arah yang Turun, agak turun ya. Tetapi itu tidak terlalu lama, karena terus kebijakan daripada pemerintah ini memberikan kelonggaran sedikit. Kalau misalnya efek lockdown itu terus berjalan, maka pengusaha khususnya pelaku UMKM akan mengalami kesulitan. Tetapi karena pemerintah memberikan sedikit kelonggaran sehingga pelaku-pelaku UMKM bisa buka pagi, siang, malam, ini yang akhirnya membuat pelaku usaha sedikit bisa mengurangi daripada kesulitan dalam rangka mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi. Tetapi Kalimantan Tengah, kita berterima kasih kepada seluruh pejabat yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga sedikit memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha bisa berbuat dan berusaha dengan maksimal. Akhirnya krisis pandemi COVID-19 bisa dilalui dengan baik. Kalimantan Tengah, saya yakin akan tumbuh lebih baik. Mampu ya? Akan mampu dengan tumbuh Dari kacamata usaha mampu. Dari kacamata saya sebagai pelaku usaha, karena pelaku usaha di Kalimantan Tengah ini juga cukup handal, cukup punya kreatif, punya kreativitas dan kemampuan yang lebih untuk bisa bertahan dan didukung oleh sumber daya alam yang memadai, sehingga kita bisa cepat untuk bisa bangkit. Kembali kepada personalnya mau bangkit atau tidak kan? Itu ya. Tapi dari segi potensi sumber-sumber penunjang itu Kalimantan Tengah udah mampu dan ada. Tinggal kemauan dari individu masing-masing. Mampu dan udah ada di siapa yang Maha Kuasa ini. Maka Biasa. selalu saya mengatakan masa depan Indonesia itu ada di Kalimantan Tengah. Bahkan masa depan dunia ada di Kalimantan. Saya ngomong begitu selalu. Ini menjadi slogan saya setiap saya bicara di depan publik. Luar biasa. Sahabat Sarita, kita kembali di sesi terakhir. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan ke beliau, cuman ya bagi beliau bukan tidak penting, ini tidak. Kita menghargai kesibukan beliau yang luar biasa, karena beliau ini tidak hanya milik diri sendiri lagi, beliau sudah mendharma baktikan dirinya untuk Kalimantan Tengah. Ini agak menarik sini, Bang Tugio, mohon izin ya. Ya, situasi ini kan mulai ramai nih. Bahasanya orang lagi panas-panasin mesin nih, ya kan. Partai-partai udah mulai bergerak, mulai apa. Sebentar lagi pileg dan pilpres, setelah itu nanti pilkada. Yang saya tanyakan satu nih, Bang Tugio melihat politik di Kalimantan Tengah ya, bagaimana sih Bang Tugio, politik Kalimantan Tengah itu gimana? Saya sebagai seorang pelaku usaha melihatnya kondisi politik di Kalimantan sampai hari ini masih cukup kondusif. Artinya masih memberikan ruang yang terbaik bagi pelaku usaha. Itu yang menurut saya sampai hari ini, dan sangat berharap terus ke depan masih juga memberikan ruang kepada para pelaku usaha untuk bisa berbuat dan lebih baik.
Karena kebijakan politik sangat berpengaruh bagi dunia usaha. Ya. Itu yang sangat diharapkan oleh pelaku usaha. Nah, abang kan di dunia bisnis, dunia usaha itu luar biasa ya. Saya bilang salah satu orang yang paling sukses ya di Kalimantan Tengah salah satunya. Nah, ada tidak partai-partai yang menawarkan abang untuk bergabung menjadi calon anggota legislatif atau bahkan untuk sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah? Barang tentu Bang Adi, namanya kita ini sudah banyak ya bergaul dengan para sahabat politik semua yang ada di Kalimantan Tengah, dan kita juga bersahabat dengan para pejabat Kalimantan Tengah ya kan. Kita selalu memberikan bagaimana masukan yang terbaik untuk Kalimantan Tengah ini lebih berkah, lebih baik dan lebih maju. Sehingga kalau ada teman yang mengajak itu udah wajar. Nawarin ya. Udah wajar. Wajar. Bagaimanapun teman-teman berharap ayo kita bersama-sama untuk memajukan Kalimantan Tengah melalui jalur politik. Tapi selalu saya sampaikan, biar bapak-bapak sekalian yang tampil di politik, saya akan lebih fokus di dunia usaha. Itu tawarannya ya ke Bang Tugio gabung di partai politik terus jadi caleg. Di sekarang kan ramai ini musim bayang-bayang kepala daerah nih kan, karena November 2024 itu pemilihan kepala daerah. Nah, ada beberapa kuesioner, terus semacam quick count atau polling ya, itu menyebutkan nama Bang Tugio nih. Apakah ada ketertarikan abang untuk berkiprah sebagai calon kepala daerah sendiri? Karena gini, Pauli jadi saya karena sebagai calon kepala daerah kan dia tidak harus menjadi orang politik gitu ya kan, banyak saja yang dari birokrat juga kan bisa direkrut. Nah sekarang apakah ada ketertarikan untuk itu? Memang Mas Adi, namanya manusia itu kalau sudah punya harta itu ada berkeinginan lagi untuk mendapatkan tahta. Itu bukan hanya keinginan satu orang saja, tapi keinginan daripada banyak orang. Tetapi untuk dalam hal ini kita masih ingin sekali untuk bagaimana berfokus di dunia usaha dulu. Ya ke depan untuk arah ke sana itu ada, itu ya mungkin bisa saja terjadi, tapi sampai hari ini kita lebih baik fokus dan mengisi pembangunan di Kalimantan Tengah melalui jalur wirausaha. Ya, jadi kan biar teman-teman yang sudah berkeinginan untuk berpolitik silakan, tapi mari kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi bagaimana ke depan Kalimantan Tengah ini lebih maju, lebih terarah dan lebih bisa dikatakan berkah. Luar biasa. Jadi sampai saat ini belum ada ketertarikan ya? Ya banyak yang udah ayo begini menawarkan. Tapi memang saya melihat itu belum. Saya masih fokus di dunia usaha. Karena mungkin kalau membantu teman-teman yang berpolitik. Nah itu ya namanya pertemanan kan. Pertemanan dan persaudaraan itu saya sampai hari ini kalau persaudaraan pertemanan saya bantu ikhlas lillahi ta'ala tanpa saya berkeinginan nanti saya setelah Bapak duduk, saudara saya duduk, saya pengen ini. Nggak ada istilah teknik ya. Tidak ada, saya biar bantu gitu ya. Oke, sahabat cerita, kita tadi berbincang dengan Bang Tugio itu dari mulai masa kecil, dunia usaha, sampai saya singgung sedikit tentang masalah politik. Sangat tertarik saya sebenarnya, namun kita juga terbatas oleh waktu dan beliau juga punya kesibukan. Kita hanya ingin mendengarkan closing statement, apa yang beliau harapkan terhadap Kalimantan Tengah, dan saya pengen apa sih yang beliau sarankan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar Kalimantan Tengah ini menjadi lebih berkah. Silakan Bang Tugio, kamera yang mana? Ini ya. Ya, terima kasih Mas Adi. Ada hal yang saya ingin sampaikan untuk Kalimantan Tengah ini bisa menjadi apa yang saya slogankan, bahwa masa depan Indonesia ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya selalu mengatakan bukan dulu, masa depan dunia itu ada di Indonesia, dan masa depan Indonesia ada di Kalimantan Tengah. Artinya adalah bahwa masa depan dunia ada di Kalimantan Tengah. Maka untuk bisa mewujudkan itu, menurut saya, mari kita bergandengan tangan
berkolaboratif, bersinergi dengan kebinekaan yang kita miliki. Kita ini bineka, jangan sekali lagi sekarang ini musimnya pilkada menjual yang disebut dengan suku, agama, ras, meskipun ini modal yang sangat murah. Ini bukan, karena ini udah bukan zamannya Jangan pakai lagi. politik identitas. Jangan pakai politik identitas. Mari kita bersama-sama untuk maju dengan kreatif dan inovatif yang kita miliki. Dengan kebinekaan ini merupakan kekuatan besar bagi Indonesia untuk maju, untuk tumbuh bersama-sama. Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat besar bagi dunia. Nah, supaya Kalimantan Tengah lebih maju, lebih berkah, dan lebih berkembang, maka marilah kita dengan seluruh pelaku usaha, dengan masyarakat, dengan pemerintah, kita bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi secara inklusif untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang berkah. Ini yang maksud saya, kami harapkan ke depan tahun politik, ya, tahun kesulitan dunia karena lagi ada perang Ukraina Rusia, iya, tetapi kalau kita guyup rukun, gotong royong, maka Kalimantan Tengah akan dikatakan adem, ayem, tentrem ke depan, akan menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Semua pemimpinnya bijaksana, ke depan kita doakan bersama pemimpinnya selalu sehat dan memberikan keputusan-keputusan yang sangat baik untuk rakyatnya, selalu dicintai oleh rakyatnya, dan Kalimantan Tengah menjadi Kalimantan Tengah yang berkah. Luar biasa. Kira-kira demikian Mas Adi, mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama dengan seluruh Mas Adi dan masyarakat Kalimantan Tengah ini, kita bersama-sama kita kerjakan menjadi diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, dan doa kita selalu dikabulkan sehingga Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia dan menjadi masa depan dunia. Amin. Oke, sahabat cerita, demikian closing statement dari abang kita, Bang Teguh Auratmadjo. Banyak yang kita gali, selebihnya silahkan Anda menginspirasikan kita semua. Kita tunggu karya Anda, kita tunggu inspirasi Anda berikutnya. Beliau adalah tokoh inspirasi kita. Aplaus untuk kita semua. Bersama saya Adi, terima kasih. Mas, kayaknya yang ketiga ini nggak hidup, Nggak apa-apa, bisa aja. Oh gitu? Ada ya. Ini mati tadi ternyata.